Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Dinda Jurnalisi. Perkenalkan, nama saya Eva Lestari. Nama saya Erika. Nama saya Cynthia Dewi. Nama saya Salsandiani. Nama saya Suryadi. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaporkan hasil observasi pada pohon pepaya. Pasti udah pada familiar dong sama pohon dan buah pepaya. Pepaya merupakan tanaman buah berupa herba dari famili Charicaya yang berasal dari Amerika Tengah dan Hindia Barat, bahkan kawasan sekitar Meksiko dan Costa Rica. Tanaman pepaya banyak ditanam orang, baik di daerah tropis maupun subtropis. Tanaman pepaya yang memiliki nama latin Carica pepaya merupakan tanaman yang berasal dari Meksiko bagian selatan dan Nicaragua. Kemudian, tanaman pepaya meluas dibudidayakan di negara-negara tropis termasuk Indonesia. Buah pepaya juga terdapat beberapa jenis, yaitu Papaho, Arum Bogor, Caricia, California, Kamiya, Waimanolo, Hawaii, Samba, dan Guinea Wolf. Pohon pepaya sudah terkenal sebagai tanaman berkhasiat atau herba yang dapat menyembuhkan beberapa macam penyakit. Setiap bagian pohon pepaya dapat dimanfaatkan, mulai dari akar, batang, daun, buah, bahkan biji buahnya. Pohon pepaya terdiri dari beberapa bagian, yaitu daun, buah, batang, dan akar. Daun pepaya adalah daun yang berasal dari tumbuhan pepaya, Carica pepaya. Daun pepaya muda kerap diolah menjadi sayuran di beberapa daerah di Indonesia. Di samping dapat diolah menjadi makanan, daun pepaya dapat pula dijadikan obat untuk beberapa jenis penyakit. Helaian daun pepaya berbentuk menyerupai tangan manusia. Daunnya termasuk tunggal, bulat, ujung, meruncing, pangkal bertoreh, tepi bergerigi, dan berukuran bisa sampai 54 cm. Daun pepaya berwarna hijau. Helaian daun pepaya menyerupai telapak tangan manusia. Bunga pepaya berwarna putih dan berbentuk seperti lilin. Adapun batang daun pepaya berukuran diameter 6 cm. Buah dan sayuran yang kaya antioksidan seperti pepaya dapat membantu mengurangi gejala peradangan. Papain dalam pepaya membuat protein lebih mudah dicerna. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa orang yang rutin mengonsumsi pepaya selama 40 hari terbukti lebih aman terhadap sembelit dan kembung. Bentuk buah bulat hingga memanjang dengan ujung biasanya runcing. Warna buah ketika muda hijau gelap dan setelah masak hijau muda hingga kakak kuning. Daging buah berasal dari karpela yang menebal, berwarna kuning hingga merah tergantung variantasinya. Bagian tengah berongga. Bunga pepaya yang juga tak kalah penting adalah mengkontrol tekanan darah. Manfaat ini berkat kandungan flavonoid di dalamnya yang memiliki efek antioksidan. Dengan khasiat ini, bunga pepaya tak hanya bisa dimanfaatkan untuk mengontrol tekanan darah, tetapi juga menurunkan risiko terkena penyakit jantung. Bunga pepaya terdiri atas bagian partil yaitu benang sari dan daun buah, serta bagian yang sertil yaitu daun kelopak dan daun mahkota. Akar pepaya. Pepaya mempunyai akar tunggak dan akar samping yang lunak dan agak dangkal. Akar pepaya tumbuh panjang cenderung mendatar akar, dan pepaya merupakan akar dengan sistem akar tunggak karena akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Bentuk akar bulat dan berwarna putih kekuningan. Akar pepaya juga sering dimanfaatkan sebagai obat cacing, diurik, kandung kemih, sakit, persendian, dan pegal-pegal. Senyawa yang terkandung dalam akar pepaya diantaranya alkaloid, saponit, flavonoid, dan flavonoid. Pepaya merupakan tanaman berbatang tunggal dan tumbuh tegak. Batang tidak berkayu, silindris, berongga, dan berwarna putih kehijauan. Manfaat dari batang pepaya adalah untuk mendukung metabolisme tubuh. Hal ini dikarenakan batang pepaya mengandung protein yang mampu meningkatkan penyerapan nutrisi dan melancarkan penyerapan sehingga metabolisme menjadi lebih lancar, sehingga akan lebih tahan terhadap penyakit. Rata-rata pada buah pepaya yang belum matang berukuran 17 cm. Dan
dan lingkar buah berukuran 26 cm. Manfaat dari pohon pepaya yaitu dapat membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan, mulai dari gangguan pencernaan, infeksi, hingga penyakit jantung, dan dapat menambah kebutuhan antioksidan pada tubuh manusia. Nah, gimana nih penjelasan dari kita? Semoga dapat dimengerti ya. Terima kasih sudah menonton.